Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Soedi, Prodi Perbankan Syariah, semester 3, mata kuliah mata kuliah metodologi studi Islam. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas metodologi studi Islam yang berjudulkan infak. Oke, pengertian infak itu sendiri. Kata infak menurut bahasa berasal dari kata anfak yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan, atau mengeluarkan harta. Menurut istilah, infak mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberikan, seperti orang-orang fakir, miskin, anak yatim, dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam Al-Quran berkenankan dengan infak meliputi kata zakat, sedekah, hadiyu, jizyah, hibah, dan wakaf. Jadi semua bentuk penjelasan atau pemberian hak kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan infak, baik itu yang berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran sunnah seperti wakaf atau sedekah. Adapun dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada anjuran berinfak, salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jenis infak sendiri, infak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lainnya infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib itu pengeluaran yang dianggap wajib seperti zakat. Untuk infak sunnah, pengeluaran sukarela yang dianjurkan tetapi diwajibkan seperti sedekah biasa. Infak sendiri mempunyai beberapa aspek, yaitu yang pertama, infak dalam aspek ekonomi. Infak dalam aspek ekonomi memiliki sejumlah dampak dan manfaat yang signifikan. Berikut adalah beberapa poin-poin penting yang menjelaskan infak dalam sudut pandang ekonomi. Yang pertama yaitu pengentasan kemiskinan. Infak dapat memberikan bantuan langsung kepada individu atau keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dengan mendistribusikan sumber daya. Infak membantu mengurangi angka kemiskinan dalam masyarakat. Untuk yang kedua, stimulis ekonomi. Pengeluaran yang dilakukan melalui infak dapat berfungsi sebagai stimulus ekonomi. Bantuan keuangan yang diberikan kepada masyarakat dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang ada gilirannya meningkatkan daya beli dan mendukung perekonomian lokal. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan. Infak yang digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi dan pendidikan
dan kesehatan dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif di masa depan. Nomor 4, redistribusi kekayaan. Infak berperan dalam redistribusi kekayaan di mata individu yang lebih mampu membantu mereka yang kurang mampu. Ini membantu menciptakan keseimbangan dalam masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Untuk yang kelima, mengembangkan usaha kecil. Banyak infak digunakan untuk mendukung usaha kecil menengah UKM. Dukungan finansial atau modal yang diberikan melalui infak dapat membantu pengusaha kecil untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk yang selanjutnya, infak menurut aspek sosial. Infak dalam aspek sosial memiliki banyak definisi yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting infak dalam sudut pandang sosial. Pengentasan kemiskinan. Infak membantu meringankan beban ekonomi bagi mereka yang kurang mampu dengan memberikan bantuan finansial, makanan, atau kebutuhan dasar lainnya. Infak dapat membantu meningkatkan kualitas hidup individu dan keluarga yang membutuhkan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya yang dihasilkan dari infak dapat digunakan untuk program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keseluruhan dalam komunitas. Yang ketiga, penguatan solidaritas sosial. Praktek infak mendorong rasa kebersamaan dan solidaritas. Di antara anggota masyarakat, ketika seorang saling membantu, rasa kepedulian dan dukungan sosial meningkat yang dapat memperkuat ikatan komunitas. Untuk yang keempat, mendorong kegiatan amal dan sosial. Infak seringkali mendukung beberapa kegiatan amal seperti pembangunan masjid, panti asuhan, atau rumah sakit. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab sosial di antara individu. Untuk yang keenam, pendidikan dan kesadaran sosial. Melalui infak, individu seringkali sadar akan isu-isu sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Ini dapat mendorong pendidikan, diskusi tentang pentingnya keadilan sosial dan kepedulian terhadap sesama. Untuk yang selanjutnya yaitu infak dalam konteks spiritual, dalam tindakan memberikan sebagian harta atau sumber daya yang memiliki kepada orang lain atau untuk kepentingan umum dan tujuan memperoleh keridhaan Allah dan meningkatkan kualitas spiritual diri. Berikut adalah beberapa aspek spiritual dari infak. Yang pertama yaitu pembersihan jiwa. Infak dapat membersihkan hati dari sifat kikir dan materialisme dengan
Dengan berbagi, seseorang belajar untuk melepaskan keterikatan pada harta dan membangunkan rasa syukur atas nikmat yang itu. Yang kedua yaitu kedekatan dengan Allah. Melalui infak, seseorang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak memberi dianggap sebagai amal soleh. Tindakan memberi dianggap sebagai amal soleh yang mendatangkan pahala untuk keberkahan dalam hidup. Yang ketiga yaitu karakter. Proses memberikan harta kepada orang lain dapat membantu dalam pengembangan karakter seperti empati, kepedulian, dan kasih sayang. Ini merupakan langkah penting dalam perjalanan spiritual seseorang. Yang keempat yaitu pahala dan ganjaran. Dalam ajaran Islam, setiap infak yang dilakukan dengan niat yang tulus akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan motivasi terhadap untuk terus melakukan kebaikan. Yang kelima yaitu keseimbangan hidup. Infak juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan orang lain. Dengan berbagi, seseorang belajar untuk tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan orang di sekitar. Yang keenam yaitu meningkatkan kesadaran diri. Dengan melakukan infak dapat lebih menyadari situasi dan tanggungan yang dihadapi oleh orang. Ini membutuhkan membantu mengembangkan rasa syukur atas apa yang dimiliki dan meningkatkan rasa solidaritas. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.